Syarah Usul Thalathah. Muqaddimah, perintah tauhid dan larangan syirik. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya, bahwa Islam yang merupakan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama yang menyeru manusia agar beribadah kepada Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itulah yang diperintahkan Allah kepada seluruh umat manusia, dan hanya untuk itulah sebenarnya mereka diciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ibadah dalam ayat ini artinya tauhid, dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Sedangkan larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu menyembah selain Allah di samping menyembahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah membimbingmu untuk taat. Taat artinya menuruti apa yang dikehendaki dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Hanifiyah adalah sebuah millah yang meninggalkan kesyirikan dan dibangun di atas landasan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Millah Ibrahim adalah ajaran agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kesayangan Allah yang Maha Rahman. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Ia adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Berulang-ulang ajaran Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai teladan yang diikuti. Anta'budallah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, adalah khabar anna. Dalam perkataan penulis, annal hanifiyata, bahwa hanifiyah itu. Pengertian secara umum dari ibadah adalah ketundukan kepada Allah yang dilandasi oleh cinta dan pengagungan dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan ketentuan syariatnya. Adapun pengertian secara khusus dari ibadah adalah seperti yang telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibadah adalah sebuah nama yang maknanya meliputi seluruh ucapan dan tindakan yang dicintai Allah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Contohnya khauf, tawakal, salat, zakat, puasa, dan syariat Islam yang lain. Ikhlas. Arti ikhlas adalah at-tanqiyah atau membersihkan. Maksudnya, hendaklah seseorang melaksanakan ibadah dengan tujuan memperoleh ridha Allah Ta'ala dan mencapai negeri kemuliaannya, di mana ia tidak beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepadanya, tidak kepada malaikat yang terdekat kepada Allah, dan tidak pula kepada Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami mewahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah millah Ibrahim yang hanif, dan ia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat
benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 130 hingga 132. Perintah untuk berada pada Hanifiyah. Allah memerintahkan semua manusia untuk berada pada Hanifiyah itu, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan untuk itulah Allah menciptakan manusia, sebagaimana firman Allah yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah melainkan aku, maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Azza wa Jal juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk tujuan ini. Allah berfirman yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Beribadah kepadaku, yakni dengan mentauhidkan aku. Maksudnya, tauhid merupakan salah satu makna ibadah. Sebab telah dijelaskan makna ibadah dan apa saja yang tercakup dalam penyebutan kata ibadah, dan dijelaskan pula bahwa ibadah itu lebih umum daripada tauhid. Ketahuilah, penghambaan itu ada dua macam. Yang pertama, penghambaan kauniyah, yaitu tunduk kepada perintah Allah yang berkaitan dengan kejadian dan penciptaan. Ketundukan semacam ini meliputi seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang keluar dari ketundukan ini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Rahman selaku seorang hamba. Quran Surat Maryam ayat 93. Ayat ini meliputi orang mukmin maupun orang kafir, meliputi orang yang berbakti maupun orang yang berbuat dosa. Yang kedua, penghambaan syar'iyah, yaitu kepatuhan kepada perintah Allah yang berkaitan dengan syariat. Ibadah ini hanya dilaksanakan oleh mereka yang menaati Allah Ta'ala dan mengikuti syariat yang dibawa oleh para rasul. Misalnya firman Allah Ta'ala yang artinya, dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Manusia tidak dipuji karena melaksanakan penghambaan kauniyah, karena itu tidak berkaitan dengan perbuatannya. Hanya saja, kadang-kadang ia dipuji karena kesyukurannya ketika dalam keadaan senang dan kesabarannya ketika dalam keadaan diuji. Sedangkan pelaku ibadah syar'iyah dipuji